membaca sebuah teks. Pertama kita perlu memahami dulu apa istilah masing-masing ya, pengertiannya, perbedaannya apa, kemudian nanti coba kita lihat beberapa contohnya ya. Oke. Hmm. Yang pertama istilah dekonstruksi. Oke, dekonstruksi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut cara baca sebuah teks, baik sastra maupun teks filsafat yang berdasarkan pada pola pandangan filsafat Jacques Derrida. Pembacaan biasa selalu mencari makna sebenarnya atau paling benar dari teks tersebut. Derrida mengkritik pandangan ini karena menurutnya setiap teks itu punya makna yang tersembunyi. Dekonstruksi merupakan tindakan mempertanyakan, membongkar suatu teks yang tersusun dari berbagai unsur. Jadi mungkin istilahnya mencoba untuk memahami lebih dalam atau lebih jauh atau ya, sesuatu yang di luar jangkauan gitu ya. Sesuatu yang tidak terlihat langsung ya. Jadi dekonstruksi tidak hanya melihat unsur yang eksplisit atau yang tersurat, yang tertulis ya, tapi juga menguraikan tatanan yang tidak disadari, yang merupakan asumsi tersembunyi di balik suatu teks. Ini diberikan contoh ya, tentang apa nih? Ya ini suatu penelitian ya, pembelajaran baca teks klasifikasi di kelas 10 2 SMA Taruna Nusantara Magelang belum terasa optimal karena pembelajaran yang dilakukan belum mampu memotivasi peserta didik dengan baik. Belum mendapatkan media belajar yang lebih efektif dan mampu memotivasi peserta didik. Upaya meningkatkan keterampilan baca teks klasifikasi peserta didik kelas 10 SMA Taruna Nusantara Magelang menggunakan metode SQ3R dengan media gambar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan secara signifikan. Rata-rata nilai keterampilan peserta didik naik pada siklus 1 82 dengan persentase ketuntasan 57%. Pada siklus 2 nilai rata-rata meningkat signifikan menjadi 93 dengan ketuntasan 100%. Peningkatan keterampilan baca teks klasifikasi ini juga diikuti perubahan sikap religius dan sosial ke arah yang lebih baik. Respon peserta didik terhadap pembelajaran juga sangat baik. Ya, itu tadi bacaan cepatnya ya. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Menurut Anda, ada berapa unsur yang terkandung dalam teks tersebut? Kemudian unsur apa saja yang ada di sana? Ya. Nah, di sini kita eh, perhatikan ya teks tadi itu. Ini adalah abstrak dari sebuah karya ilmiah ya, kan cerita tentang penelitian ya. Terus di sini eh, ya isinya adalah penelitian tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Terus ada penjelasan gimana penelitiannya itu berjalan, berlangsung. Ya. Apakah hanya itu saja? Tapi itu saja tidak. Ini dapat diuraikan dan nanti akan diperoleh beberapa unsur ya. Jadi yang pertama adalah tentang gambaran pelaksanaannya. Eh, ini ditemukan pada kalimat yang menyatakan bahwa proses pembelajaran belum optimal, ada kendala. Unsur ini mengungkapkan peneliti ingin menggambarkan bagaimana proses penelitian berjalan. Kemudian yang kedua adalah metode. Unsur ini ditemukan pada kalimat ini ya, menggunakan metode SQ3R dengan media gambar. Metode ini yang digunakan dalam pembelajaran. Berikutnya hasil. Diungkap dalam pernyataan hasil penelitian menunjukkan peningkatan secara signifikan yang dilanjutkan dengan bla bla bla, ya. Dilanjutkan dengan penulisan data statistik, yaitu tentang hasil penelitian, kemudian implikasi. Untuk implikasi ini biasanya tidak tertulis ya, karena itu kan sesuatu yang jauh di depan, konsekuensi atau akibat dari penelitian itu. Oke, jadi disinilah dekonstruksi ini dipakai. Tidak ada tulisan yang langsung, tapi kita bisa menjangkau jauh ke depan, ya, dari tulisan ini. Peningkatan keterampilan membaca terklasifikasi ini juga eh, keterampilan membaca teks klasifikasi ini juga diikuti perubahan sikap religius dan sosial ke arah yang lebih baik. Jadi ini seakan-akan peneliti itu ingin menyampaikan bahwa
eh, hasil penelitian ini baik gitu ya, atau penelitiannya itu berefek kepada respondennya ke arah yang lebih baik. Oke. Itu jadi memahaminya itu harus kita eh, memperhatikan ini ya, mencoba menjangkau ke depannya atau mencoba melihat sesuatu yang tidak tertulis ya, tapi yang dimaksudkan oleh si penulis gitu. Itu kurang lebih tentang dekonstruksi ya. Kemudian ini ada lagi contoh eh, teks ya tentang unit pelatihan dan pengembangan bahasa isyarat. Sebagai salah satu LPTK bereputasi yang diakui masyarakat, UNC kembali mendirikan salah satu unit kerja lainnya, yaitu ini yang disingkat UPPPI ya. Bahasa isyarat digunakan sebagai media komunikasi bagi penyandang tunarungu atau tunawicara. Selain itu, bahasa isyarat juga punya fungsi lain yang bermanfaat untuk perkembangan anak. Bahasa isyarat juga dapat mempercepat kemampuan anak untuk berbahasa dan berkata-kata. UPPPI didirikan agar dapat memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan bagi guru-guru yang bertugas di pendidikan luar biasa. UNC juga membuka peluang kerjasama yang luas bagi berbagai lembaga pengembangan bahasa isyarat lain yang ingin berkembang. UPPI beramatkan di sini. Eh, ke depan UPPI diharapkan dapat mencapai target satu terbentuknya penjenamaan identitas atau identity branding sebagai unit layanan dalam pengembangan bahasa isyarat yang unggul di Indonesia. Dua, terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Tiga, tercapainya layanan yang prima, didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Oke, itu teksnya ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada empat unsur besar di teks tersebut. Yang pertama adalah nama lembaga ya, UPBPI, kemudian ada pendiriannya, eh, ini kan, mana tadi kalimatnya, ini. Memberikan itu tujuan kalau landasannya adalah yaitu ya bahwa bahasa isyarat adalah media komunikasi bagi penyandang tunarungu tunawicara dan juga punya fungsi lain untuk perkembangan anak itu landasannya. Kemudian alamatnya ini di apa diberikan situ tujuannya ya ini ya memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan bagi guru yang bertugas di PLB. Oke. Kemudian ya tadi contoh tentang ini ya dekonstruksi ya. Jadi dari tulisan ini kita dapat empat unsur besar ya yang masing-masing bisa kita uraikan, bisa punya apa, bisa kita jelaskan ya. Kemudian berikutnya ada teks lagi tentang ringkasan proposal, sebuah ringkasan proposal. Ini tentang, oh ini latihan ya, jadi buat latihan sendiri aja. Berikutnya rekonstruksi ya, ini kebalikan dari dekonstruksi. Kalau rekonstruksi ini dia menyusun kembali unsur yang terurai jadi satu teks. Ini biasanya dilakukan ya kalau kita mau bikin suatu tulisan, penelitian atau apa, kita mengumpulkan sumber-sumber, kita ambil eh, ya dari masing-masing sumber beberapa bagian ini sub apa topiknya, subjeknya, kemudian kita rangkai, kita rangkum. Nah, itu yang dinamakan sebagai rekonstruksi ya. Eh, rekonstruksi pada sebuah teks merupakan kerja penyusunan kembali teks yang menjadi objek. Penelitian yang selanjutnya menjadi dasar kajian. Teks yang disajikan kepada para pembaca diberikan berdasarkan kajian dalam segi tulisan, keterbacaan, dan bahasa. Rekonstruksi adalah langkah kerja yang dilakukan setelah sebuah teks atau naskah mendapatkan perbandingan dan kritik dari pembaca. Hasil dari kritik dan perbandingan dalam teks atau naskah akan memperlihatkan hubungan naskah sebagai upaya utama dalam menyusun rekonstruksi, yaitu rekonstruksi suatu teks naskah. Contoh proses rekonstruksi ya.
Seorang dosen mengampu mata kuliah psikologi pendidikan, mengajar subbab teori belajar kognitif. Dosen membaca berbagai bacaan tentang teori belajar kognitif menggunakan beberapa sumber, yaitu buku, jurnal, dan lain-lain. Dari setiap sumber bacaan, dosen buat poin-poin utama dari berbagai sumber yang dibaca mengenai teori belajar kognitif. Setelah selesai menelaah semua sumber bacaan, kemudian baru si dosen tersebut menyusun materi perkuliahan tentang teori belajar kognitif sesuai dengan poin-poin utama yang tadi sudah dituliskan. Nah, materi yang disusun menjadi satu sumber rujukan baru untuk mahasiswa dalam mempelajari teori belajar kognitif. Itu ya salah satu proses rekonstruksi, mengumpulkan beberapa informasi dari teks-teks ya, kemudian disusun kembali. Oke, contoh ini adalah rekonstruksi suatu bacaan atau teks. Proses penyusunan kembali di unsur dalam teks dan bacaan membantu rekonstruksi menjadi sumber yang baru dan lebih aktual. Tapi unsur tetap punya unsur-unsur yang tidak jauh berbeda. Sehingga gagasan utama tetap dapat didefinisikan dengan baik. Oke. Jadi konsep rekonstruksi atau teks atau naskah itu ditemukan di konsep penelitian ya. Dari berbagai sumber disusun kembali jadi satu naskah, satu teks. Ya. Ya. Dilihat dari tujuan penelitian ada dua macam rekonstruksi teks. Yang pertama, penelitian bertujuan mengungkapkan permulaan teks untuk melihat kesinambungan hubungan dengan naskah berikutnya. Yang kedua, rekonstruksi teks penelitian yang bertujuan untuk menyajikan suatu teks variabel. Langkah rekonstruksi teks ditujukan untuk menyediakan satu teks yang layak kaji berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian yang terbagi dengan baik. Oke, itu dari Musahabi 2001. Kita lanjut dengan konsep dasar dekonstruksi. Dekonstruksi awalnya adalah tindakan atau lebih populer sebagai suatu metode. Dekonstruksi merupakan metode membaca sebuah teks yang mengembangkan anggapan bahwa teks itu punya landasan dalam sistem bahasa yang berlaku untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan makna yang telah tertentu. Rekonstruksi terdiri dari proses memisahkan, membongkar, menemukan, menelanjangi berbagai asumsi, strategi retoris, dan ruang kosong teks. Rekonstruksi bukan yang bongkar saja sampai habis dan biarkannya begitu saja. Rekonstruksi menunjukkan pemikiran atau perspektif baru dengan membongkar yang sudah ada. Rekonstruksi juga sering digunakan sebagai teknik membaca dan menafsirkan teks. Pada awal, rekonstruksi merupakan cara atau metode membaca teks. Umumnya, teks pembenaran argumentatif, rasional, terjadi merapi. Akan tetapi, yang ditelaah dalam rekonstruksi bukan hanya yang tertulis secara sadar, melainkan juga unsur yang tidak disadari. Ya, ini bisa bisa menemukan unsur yang tidak disadari itu kadang bukan sesuatu yang mudah ya, dan belum tentu setiap orang itu mampu. Tapi itu bisa dilatih ya. Jadi kalau kita biasa banyak membaca, mencoba memikirkan hal-hal lebih mendalam, ya, nanti biasanya eh, akan lebih mudah untuk menemukan unsur-unsur yang tersembunyi dari suatu teks. Peter Berry mengemukakan bahwa dekonstruksi adalah cara membaca teks di balik kebiasaan atau membaca teks dengan melawan teks itu sendiri. Sementara menurut Terry Eagleton, pembacaan dekonstruksi adalah meningkat dimensi tak sadar teks, bukan dimensi sadarnya. Oke, jadi senada dengan tadi ya. Jadi yang sesuatu yang dibalik itu yang tidak disadari, itu yang dicari di dekonstruksi. Menurut Berry ada tiga tahap dekonstruksi, yaitu verbal, tekstual, dan linguistik. Tahap verbal, tahap yang sama dengan pembacaan kritis dengan pencarian paradoks dan kontradiksi dalam teks. Pembacaan ini mencoba melawan teks sehingga bisa melahirkan makna baru teks. Tahap ini juga menunjukkan perbedaan antara apa yang dinyatakan pada teks dan apa yang tidak dinyatakan. Kemudian yang kedua tahap tekstual, tahap pencarian makna yang lebih dalam. Eh, pada pemaknaan dekonstruksi, pada puisi, pembaca atau penafsir dekonstruksi mencari patahan, ketak stabilan sikap, ketetapan posisi,
Prosedur ini menunjukkan bahwa teks tidak memiliki keterpaduan dan konsistensi tujuan. Yang ketiga, tahap linguistik, yaitu pembaca mencari momen-momen ketika kelayakan bahasa dipertanyakan. Misalnya bahasa dilebih-lebihkan, atau ada kekeliruan dalam presentasikan objek dan sebagainya. Ya. Oke. Ya. Oke, ini saatnya tugas yang pertama ya. Bentar. Tugasnya ini. Bentar. Oke, ini jangan keliru buatnya ya. Yang ditugaskan yang ini, tugas tugas dekonstruksi ya, yang ini. Rekonstruksi, dekonstruksi. Bentar. Paragraf ini, ya. Ah, jadi ini tugas individu, masing-masing kumpulkan 3 buah teks. Jadi teksnya itu teks ya misal 1 paragraf aja, nggak usah, bukan satu teks cerita lengkap ya. Misal dari bisa ambil dari abstrak penelitian, bisa ambil dari kesimpulan penelitian atau artikel. Untuk masing-masing teks isi tabel ini ya. Teks satu unsurnya apa saja yang tergantung di situ, kemudian ditelaahnya. Kayak tadi dekonstruksi itu kan intinya coba mencari apa yang tidak tertulis di situ ya, tapi ada makna yang tersembunyi. Jadi teksnya eh, teks yang cari yang pendek aja, yang bukan 1 halaman, bukan satu, tapi ya mungkin cukup 1 paragraf, tapi yang informasinya kira-kira cukup lah ya. Jadi unsur apa yang ada di sana, terus setelah unsurnya coba cari ini ya. Jadi gimana kalian dekonstruksi bacaan itu untuk mendapatkan sesuatu yang dibalik itu ya, dibalik. Jadi mungkin ya oleh penulisnya ya menggambarkan harapan penulisnya atau bagaimana gitu ya. Demikian juga teks 2 dan teks 3. Itu yang pertama yang tentang dekonstruksi. Kemudian yang rekonstruksi ini sebaliknya. Misalkan kalian mau bahas suatu materi atau mau presentasi, kemudian cari ini 3 buah teks yang berkaitan tentang itu, tentang topik tersebut ya. Bebas, misalkan mau topik matematika atau topik ekonomi atau topik apa umum ya, itu bebas. Nah, nanti cari 3 buah teks yang mendukung tema itu. Yang ceritanya kalian mau mau presentasi atau mau bikin suatu makalah atau apa. Ya, cari 3 teks yang seperti apa? Seperti referensinya ya, berarti literaturnya ya. Terus teks pertama apa? Unsur-unsurnya apa saja. Teks kedua unsurnya apa saja. Teks ketiga apa saja. Kemudian nanti direkonstruksi jadi satu. Gitu. Jadi bikin apa? Dari ketiga teks ini kalian susun sebuah teks yang baru gitu ya. Apakah teksnya boleh sama dengan yang tadi ya? Jadi kalau kalau yang dikonstruksi ini kan teksnya cenderung bebas kan apa saja, tapi kalau yang dikonstruksi ini harus satu tipe, satu apa? Satu topik. Ya, karena kan nanti akan direkonstruksi. Kalau mau sama boleh aja, artinya misalkan teksnya di sini yang dipakai, tapi yang di sini
dipakai di sini juga bisa di rekonstruksi ya. Tapi ya dengan catatan tadi kalau yang rekonstruksikan berarti teksnya ini harus satu kesimpul satu ini ya atau ya jadi kan udah punya topik utama itu dan teksnya itu adalah yang berkaitan dengan topik yang mau dibahas. Ya, itu aja tugasnya ya. Dan itu dikumpulkan nanti di LMS. Kita kan masuk lagi nanti bulan April tanggal 7 ya. Jadi saya batasi pengumpulannya ya sampai tanggal 7 April pagi ya. Mungkin jam 10 pagi gitu. Kalau hari-hari sebelumnya kan masih terhitung liburan ya. Jadi saya eh, batasi sampai 7 April pagi. Dan sekali lagi ini tugas individu. Nanti di LMS-nya masukin di bagian yang jangan yang tugas analisis kasus ya, tapi yang pertemuan ketiga tuh kalau nggak salah kan nanti ada ini penugasan apa itu nanti ada tempat buat mengupload pekerjaan di sana gitu. Itu tentang dekonstruksi dan eh, rekonstruksi. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tugasnya? Izin bertanya, Pak. Oke. Ini berarti nanti tugasnya dikumpulin di kolom yang tugas berapa, Pak? Pokoknya pertemuan ketiga deh. Saya lupa belum buka LMS-nya nih. Kan ada di LMS nanti ada pertemuan satu, dua, tiga gitu ya. Di pertemuan ketiga itu kalau nggak salah nanti ada penugasan. Nah, di situ kumpulinnya. Oh, jadi di pertemuan ketiga ya, Pak? Ah, Oke, baik, terima kasih, Pak. Oh ya, sama tugas-tugas sebelumnya tuh perlu dikerjain juga, nggak, Pak? ya kalau dibilang perlu perlu, tapi saya nggak minta, nggak nagih. Ya perlu buat kalian aja kan, buat buat apa? Biar lebih menguasai materi gitu. Ya, Ya, tidak baik, Pak. ditagih, tidak ditagih kan bukan berarti nggak perlu kan? Ya kesadaran aja kalau kan merasa saya perlu berlatih ya kerjakan tugasnya gitu. Tapi yang kalau yang ini saya tagih, jadi dikumpulkan di LMS. eh, Nanti saya kalau ada kesempatan, mudah-mudahan nggak lupa gitu ya. Saya coba apa cek lagi LMS-nya. Jadi biar kalian nggak nyasar ngumpulinnya di mana gitu. Karena kadang-kadang ada yang nyasar juga ngumpulinnya di tempat lainnya gitu. Dan Ya, sekali baik, lagi Pak. ini tugas tugas yang ditagih itu adalah pengganti UTS ya, pengganti nilai UTS dan UAS. Jadi semua kita tidak ada UTS tidak ada UAS. Jadi saya ingatkan di awal kalau nggak ngerjain tugas itu ibaratnya sama aja nggak ikut UTS ya. Jadi nggak usah kaget kalau di akhir semester kok tiba-tiba nilainya rendah ya, gara-gara nggak ngumpulin tugas. Ya, itu tidak tidak perlu terjadi. Jadi dari sekarang udah ini apa mulai dikerjakan ya. Gitu. Waktunya kan cukup panjang ya. Bahkan eh, apa agak-agak santai lah ngerjakannya gitu ya. Dan ya masing-masing ini sendiri-sendiri ya mengerjakan sendiri-sendiri idenya ide sendiri-sendiri tidak kalau teksnya mungkin bisa jadi dapat teksnya sama tapi dengan teman sama dengan temannya ya sama-sama nyari teks terus dapatnya sama yaitu tidak masalah tapi pengerjaannya dari pikiran masing-masing gitu ya. Oke baik saya rasa ini saja dulu buat pertemuan hari ini karena ada tugas lain jadi tidak bisa lama-lama ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul terkait tugas dibicarakan di grup saja bisa disusulkan gitu ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, berarti saya akhiri aja pertemuan hari ini. Sampai di sini kita ketemu lagi nanti langsung setelah liburan tanggal 7 April dan saat itu ya tugas sudah terkumpul dan kita langsung belajar kembali seperti biasa gitu ya. Oke. Selamat berlibur, selamat berhari raya dan
yang mudik, hati-hati di perjalanan, sampai ketemu lagi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi selamat wabarakatuh. beraktivitas ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat Oke. siang, terima kasih Banyak Pak. Bapak. Pak.